Jika Yerusalem saat ini sudah diklaim oleh Amerika sebagai ibu kota Israel, itu pertanda Masjidil Aqsa akan ada dalam kehancurannya. Kiblat kita yang pertama akan terancam segera dihancurkan. Jika Masjidil Aqsa dihancurkan, maka tidak lama lagi sinagog Yahudi, istana Dajjal akan segera berdiri di tanah Betel Meuria. Israel ini sedang melakukan percepatan. Benyamin Netanyahu pernah didatangi oleh rabi Yahudi, rabi tertinggi Yahudi. Sudah banyak kemajuan yang terjadi. Apa yang kau lakukan bagus, progresnya luar biasa. Tapi kenapa Mesias belum juga datang? Lakukan percepatan agar Mesias segera datang. Ini percepatannya. Yerusalem diklaim menjadi ibu kota Israel, dan kalau itu sudah terjadi, Masjidil Aqsa akan diruntuhkan, maka sinagog dalam waktu singkat akan berdiri, dan jika sinagog sudah berdiri, Dajjal akan segera datang. Kedatangan Dajjal ini akan terjadi di mana mereka Zionis Yahudi akan menjadi pasukannya. Dan luar biasanya Rasulullah SAW menyebutkan bahwa pasukan inti dari pasukan Dajjal itu bukan Zionis Yahudi. Ya, maksudnya bukan mereka yang berangkat dari Israel, tapi justru adalah Yahudi yang berangkat dari lembah Isfahan, Iran, menggunakan jubah Persia. Dari sini saya paham, Syiah dan Zionis itu sama, 11-12. Ya, baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Dajjal akan dipertemukan oleh Allah dengan Nabi Isa AS. Ketika itu Nabi Isa turun ketika kaum muslimin akan sholat subuh berjamaah. Wa imamukum al-Mahdi, dan imam kalian al-Mahdi, kata Rasulullah. Ketika itu qomat sudah dikumandangkan. Di saat qomat dikumandangkan selesai, maka Al-Mahdi mengatakan sawu sufufakum, terus watarilu, luruskan rapatkan shaf kalian. Ketika sedang meluruskan shaf, turunlah Isa bin Maryam alaihissalam ala janahain malakain, memegang sayap dua malaikat. Idza yara al-ard yasqutu min ra'si syai'an kalma, yasqutu min ra'si syai'un kalma. Apabila beliau melihat ke bawah akan berjatuhan sesuatu mirip air, tanda beliau telah berwudu di langit. Wa idza yarfa ra'sa yasqutu syai'un min ra'si kalulu'il marjan. Apabila beliau melihat ke atas, berjatuhan sesuatu mirip mutiara dan mutu manikam. Wa inna tayyibu riha jasadih satasummu ila narfin nazar. Dan sungguh harumnya tubuh Nabi Isa akan tercium sejauh mata memandang. Dan jika orang kafir menciumnya, mereka akan mati seketika. Itu turun Nabi Isa, Imam Mahdi mengatakan, "Ta'al ya Nabi Allah, salli lana." Mari kanjeng Nabi, imami kami salat. Imam Mahdi mundur. Ternyata Nabi Isa mendorong Imam Mahdi, "La taqaddam, hadhihi ukimat lak, tukramatullahi la hadhil ummah." Kemuliaan yang Allah berikan kepada umat ini. Allahu Akbar. Nabi Isa, Nabi dan Rasul Allah, makmum di belakang Imam Mahdi. Apakah ini pertanda Imam Mahdi lebih mulia dari Nabi Isa? Bukan. Tapi semua Nabi dan Rasul jika hidup di zaman Nabi Muhammad, wajib mengikuti sunnah Nabi Muhammad sebagai makmum. Siapapun yang memimpin penegakan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kemuliaan yang Allah berikan pada kita. Selesai sholat subuh berjamaah, Isa bin Maryam mengatakan, "Iftahil bab." Buka pintu masjid itu. Ketika pintu masjid itu dibukakan, maka tampaklah Dajjal dengan 70.000 orang Yahudi dari lembah Isfahan, Iran, menggunakan jubah Persia. Ya, Yahudi Iran, berarti Zionis Syiah. Ya. Ketika pintu terbuka, maka aroma tubuh Nabi Isa menghantam 70.000 tadi. Mati semua tuh mereka. Tinggal Dajjal, dia merinding. Waduh, malaikat mautku sudah datang. Andaikan Isa bin Maryam membiarkan Dajjal tanpa membunuhnya, maka Dajjal akan mati sendiri. Maka lari dia dari Aleppo, dari pintu Menara Putih, dari masjid bermenara putih, Masjid Umawi, lari ke pintu Lut, 13 mil dari timur Tel Aviv. Dibunuhlah di Israel, di Tel Aviv, 13 mil Tel Aviv, di pintu Lut. Nah, di sanalah dibunuh oleh Nabi SAW. Nah, ketika Dajjal mati, maka kemudian penaklukan dan penguasaan semua negara terjadi. Maka umat Islam kemudian menguasai dunia dan tentram sejahtera. Tapi masih ada satu lagi tantangan terbesar yang tidak kalah beratnya juga yang dihadapi oleh kaum muslimin walaupun sudah ada Nabi Isa. Apa itu? Turunnya Ya'juj dan Ma'juj. Ya. Setelah umat Islam menguasai beberapa negara, Dajjal sudah dibunuh, kata Nabi Isa, hati-hati kalian, waspada kalian, Ya'juj Ma'juj akan segera datang. Maka kaum muslimin semuanya disuruh masuk bersembunyi. Ya. Fayangzilu sari'an min makanin ila tat.
Ya, min khilaral makan. Ya'juj Ma'juj turun dari segala penjuru dalam waktu yang sangat cepat. Set. Maka bangsa-bangsa yang tersisa di muka bumi habis dibantai oleh Ya'juj, bahkan dimakan. Alhamdulillah kaum muslimin sudah diperintahkan oleh Nabi Isa untuk masuk bersembunyi. Termasuk Nabi Isa juga bersembunyi. Semuanya ada dalam komando Nabi SAW. Tidak boleh ada yang keluar. Maka mereka bertahan mabit sampai malam tuh, tidak ada yang keluar sampai subuh. Di malam harinya Ya'juj Ma'juj berkata, semua manusia sudah kita habisi, tidak ada yang tersisa. Salah satu dari mereka melihat ke langit, lalu dia menggerakkan tombaknya, lalu dilemparkan, dilesatkan ke langit, dan tombak itu kembali dengan berlumuran darah. Maka Allah menghukum Ya'juj Ma'juj dengan menurunkan ulat. Ribuan ulat jatuh dari langit, mungkin jutaan. Ulat-ulat itu jatuh ke punduknya, kan mereka melihat pungguk ini, maka Rasulullah menyebutkan ulat itu jatuh di punduk mereka. Lalu ulat itu memakan Ya'juj Ma'juj sehingga mati berkelimpangan. Semua Ya'juj Ma'juj, tidak ada yang tersisa satupun. Setelah salat subuh berjamaah, Nabi SAW memerintahkan salah satu dari kita harus keluar. Dan aku meminta salah satu dari kalian keluar untuk memastikan apakah Ya'juj Ma'juj sudah pergi atau mereka menghilang. Salah satu dari mereka mengangkat tangan, saya wahai Nabi Allah, saya siap untuk keluar dan saya siap mati syahid berkorban untuk kalian semua. Maka orang itu keluar, dan ketika dilihat ternyata Ya'juj Ma'juj sudah berkelimpangan. Para sekalian, jumlahnya sangat banyak sekali. Maka umat Islam pun keluar, dan hari demi hari dirasakan dalam keadaan aman sejahtera.